Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji normalitas ya. Uji normalitas data untuk data multivariat. Baik, langsung saja. Sini kita punya contoh. Ya, ini kita punya data angka harapan hidup seluruh Indonesia per provinsi, bahkan ada Indonesia juga gitu ya. Nah, jadi di sini datanya terdiri dari ada angka harapan hidup laki-laki, ada angka harapan hidup perempuan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, ini tahunnya. Nah, itu dia. Nah, dari data ini banyak yang bisa kita olah. Nah, kali ini kita akan memakai data ini untuk menguji normalitas data. Nah, khususnya kita ambil sampelnya wilayah Riau. Maka kita akan menguji apakah indeks angka harapan hidup laki-laki di Provinsi Riau itu normal atau tidak. Bisa juga nanti selanjutnya kita akan gabungkan dua variabel, antara variabel laki-laki dan variabel perempuan, kita gabungkan dan kita akan uji apakah normal atau tidak. Dan selanjutnya kita bisa gunakan multivariat normal. Kita mau uji setiap provinsi yang ada di Indonesia ini, kita mau uji laki-laki dan perempuannya, angka harapan hidup laki-laki dan perempuannya kita mau uji seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini karena ada angka harapan hidup Indonesianya, nanti kita skip harapan hidup Indonesianya. Baik, langsung saja ya. Ini kita clear dulu. Oke. Nah, datanya, nah ini program yang sudah saya buatkan ya, program yang sudah dibuatkan. Yang ini adalah program untuk univariat untuk menguji satu variabel. Sementara bivariat normal ini untuk menguji dua variabel, seperti contohnya tadi ada variabel laki-laki dan ada variabel perempuan. Kita mau uji apakah dia normal atau tidak. Dan ini ada multivariat normal yang lebih dari dua variabel. Sebenarnya program multivariat normal ini bisa juga kita gunakan untuk bivariat. Nah, jadi sekali jalan aja sih sebenarnya. Untuk bivariat bisa dipakai yang ini. Nah, tapi bivariat nggak bisa dipakai untuk data yang lebih dari dua variabel gitu. Oke, kita panggil datanya. Kita akan panggil datanya. Nah, memanggil data di RStudio ada banyak cara ya. Ada banyak cara, salah satunya dengan file choose ya. Dengan file choose. Nah, ini datanya, data angka harapan hidup Indonesia dalam format CSV open. Oke, sudah masuk. Bisa juga diekspor data, boleh. Ini terserah Anda maunya seperti apa, tapi saya sudah definisikan variabel datanya itu namanya X. Jadi kita coba head X, kita lihat dulu. Nah, ini sebagian dari total datanya. Nah, jadi dari data yang di sini, nah data ini sudah kita pindahkan ke sini. Sudah kita masukkan di ekspor. Nah, diimpor ya. Lalu tadi kita akan menguji yang laki-laki saja. Univariat normal. Univariat normal untuk yang laki-laki di Provinsi Riau. Nih, sejak tahun 2010 sampai tahun 2020. Maka kita akan ambil datanya. Kita kasih nama Riau laki-laki. Riau laki-laki itu sama dengan datanya X dari ya kolomnya kita ini ya, ini baris keempat
baris keempat, ya. Kita mau ambilnya baris yang keempat, kemudian kolomnya yang kita ambil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, ini 1, berarti mulai dari 2 sampai 2010, 2011, jadi ada 11 data sampai 12, sampai di sini. Nah, ini datanya. Nah, kita cek. Nah, ini dia. Riau laki-laki, kita cek saja. Riau laki-laki. Nah, sudah keluar datanya, ya. Jadi Riau laki-laki. Nih, tinggal kita uji saja. Kita run. Oke. Nah, sebelum kita masukkan, bisa saja langsung kita coba, ya. Plot Riau LK. Nah, nggak keluar. Nah, kenapa nggak mau? Nah, error, something error. Nah, kalau kita baca lagi datanya, ternyata datanya bukan membentuk kolom, tapi membentuk baris ke bawah. Ya, maka kita transpose dulu. Transpose menjadi transpose Riau LK. Nah, jadi harus datanya turun ke bawah, baris, ya, baris ke bawah. Maka kita bisa ulang lagi transpose ini. Nah, oke, kelihatan. Nah, ini dia plotnya. Plotnya hampir sudah membentuk garis lurus, dan di kesimpulan korelasinya 0,99, hampir mendekati 1. Artinya korelasi ini hubungan antara urut data dengan kuantilnya, kuantil normalnya. Maka kalau dia hampir mendekati 1, itu artinya apa? Itu artinya dia membentuk garis lurus dan dia merupakan datanya terdistribusi dengan normal. Nah, itu untuk sampel dari angka harapan hidup untuk laki-laki. Nah, sekarang kita mau ambil dua variabel dari Provinsi Riau. Kita mau ambil variabelnya, variabel laki-laki dan variabel perempuan. Nah, kalau variabel perempuan, Riau PR itu sama dengan datanya X, barisnya tetap baris keempat, kemudian kolomnya mulai dari 13 sampai ke 23. Nah, yang ini ya perempuannya. Makanya karakteristik datanya kita harus tahu. Nah, ini mulai dari 13 sampai ke 23. Oke, kita jalankan. Nah, jalankan T Riau. Oke, sorry, salah nih ya. Kita perbaiki dulu. Riau. Run ulang. Nah, transpose Riau perempuan. Oke, sudah, datanya sudah masuk. Nah, lalu sekarang kita mau gabungkan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan gabungkan antara variabel perempuan dan laki-laki. Maka sebelum kita gabung, kita ubah dulu dimensinya. Dimensi Riau laki-laki itu sama dengan C 1 sampai 11. Ini maksudnya apa? Agar kita bisa menggabungkannya dalam bentuk matriks. Nah, ini dia. Kita ubah dulu dimensinya datanya. Begitu juga untuk yang perempuan. Oke, Riau perempuan. Oke, sudah berubah dari bentuk ini. Nah, sekarang kita gabung Riau
Riau itu sama dengan C bin transpose dari Riau laki-laki dan transpose dari Riau perempuan. Oke. Nah, Riau. Oke, nah datanya sudah. Langsung saja saya akan run di langsung multivariatnya ya. Karena sama saja. Langsung kita uji tes.mn. Riau. Oke. Nah, data tidak terdistribusi normal. Kita lihat grafiknya. Nah, karena datanya grafiknya seperti apa ya? Eksponen ya bentuknya melengkung, tidak membentuk garis lurus. Maka dia dapat kita simpulkan bahwa ketika dua variabel antara laki-laki dan perempuan dia tidak terdistribusi dengan normal. Nah, baik, itu untuk dua variabel. Nah, sekarang kita mau semuanya. Semuanya. Satu provinsi tadi. Nah, ini bukan satu provinsi, seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita ambil datanya dulu. Ambil datanya berarti minus ini kolom minus kolom 1, minus kolom 1 dan minus kolom 35. File X. Nah, ini ujungnya kan Indonesia nih. Indonesia. Kita nggak pakai Indonesia. Kita hanya pakai provinsi-provinsinya saja. Jadi data indeks harapan hidup atau AHH, angka harapan hidup itu untuk provinsi, seluruh provinsi dari X kita ambil minus baris ke-35 dan minus kolom pertama. Oke. Nah, kita cek. Oke, sudah bersih semuanya filenya. Oke, angkanya juga datanya juga sampai 34 saja. Jadi Indonesia hilang. Nah, sekarang kita mau uji. Tinggal kita jalankan lagi ini. Program ini tes. Tes.mn panggil AHH. Oke. Data tidak terdistribusi normal. Ini T-hitungnya, ini T-tabelnya. Jauh sekali ya bandingannya. Dan kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya. Grafiknya memang tidak membentuk garis lurus. Oke. Nah, jadi dia tidak terdistribusi normal. Bukan berarti kita tidak bisa langsung sembarangan mendefinisikan atau mengatakan bahwa ini data tidak terdistribusi normal, akhirnya nggak bisa kita olah, tidak. Tetapi ada langkah selanjutnya, yaitu apa? Menormalkan data. Nah, gimana caranya? Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Ini bisa terjadi karena ada data pencilan, data tidak normal, bisa karena ada data pencilan dan karena data sampelnya kecil gitu ya, atau variasinya terlalu besar. Itu banyak faktor yang menyebabkan dia secara umum tidak terlihat normal. Nah, tapi itu bisa ditransform lagi normalized data ya. Jadi menormalkan data. Baik, untuk kali ini itu saja video kita. Ini programnya bisa Anda lihat di modul. Kalau yang lihat di YouTube ini bisa diikutin saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.